Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabihi wa dariyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun al-khadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah, sebagaimana juga Allah tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, begitu pula dengan nikmat iman dan takwa, sehingga kita hadir untuk melaksanakan satu kewajiban kita selaku umat Islam. Selawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa umatnya dari alam kejahiliaan, dari alam gelap gulita menuju ke alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan saat ini, atau dengan kata lain minaz-zulumati ilan nur. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini izinkanlah saya akan menyampaikan satu judul khutbah, yakni muhasabah, mengintrospeksi diri untuk berubah di tahun Hijriah ini. Hijrah bisa diartikan bahwa perpindahan. Sekarang di era sekarang ini hijrah, kalau kita mau definisikan bahwa kita pindah dari hal yang buruk menjadi hal yang baik, atau hijrah boleh diartikan bahwa hijrah dari hal yang baik menjadi yang lebih baik. Tentu kita sebagai manusia biasa tak luput dari kesalahan. Tak ada orang yang lepas dari perbuatan dosa. Diganggap oleh dosa atas salahnya. Diganggap oleh jamin alina bila tidak dosa dan siasat. Oleh karena itu kita harus mengintrospeksi diri, bermuhasabah, menghitung-hitung diri kita, apa yang pernah kita lakukan pada masa lalu, apa yang pernah kita lakukan 1 tahun yang lalu untuk diperbaiki yang akan datang. Itulah sebabnya dalam kitab Nasaihul Ibadah karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Lantani ada satu nasihat yang disampaikan oleh salah satu sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Nasihat kepada diri saya dan juga kepada kita semua, bahwa kalau kita
Yang pertama yang disampaikan adalah kun indallah khairan nas. Itu kata Alim Abi Thalib. Anjani rupa tahu kami minang makasih sesena pengalata. Jadilah manusia terbaik di sisi Allah. Ketika kita beribadah, perhadapkan ibadah itu yang terbaik. Ketika kita menyembah, usahakan maksimal kita lakukan. Intinya bahwa anjani rupa tahu kami minang makasih sesena Allah Ta'ala. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu amal ibadah, anggaplah amal ibadah yang kita perhadapkan itulah yang terbaik. Kita berbuat amal, kita bersedekah, itulah yang terbaik kita perhadapkan kepada Allah. Kun indallah khairan nas. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kun indan nafs syarran nas. Jadilah manusia yang terburuk menurut pandangan kita. Anjani kita serupa tahu kami namanya menurut ini sendiri. Ya. Kita memandang diri kita yang terburuk. Kita memandang diri kita penuh dengan dosa, berlumuran dengan dosa. Kalau kita sudah menganggap diri kita ini berlumuran dengan dosa, berarti ada potensi untuk memperbaiki diri. Ini tuh biasa tahu dari itu. Kadang terlena dengan perbuatan dosa. Kadang terlena mengintrospeksi diri. Kalau mereka selalu menganggap dirinya yang terbaik dibanding dengan orang lain. Tulinasa alina kami na bakasi. Tulinasa alina kami na igaga usama. Padahal sekali lagi igaga tahu, igaga usama. Ya. Karena sekarang milik nama taili, macak nama taili. Kadang-kala yang kita lihat itu adalah dosa secara tidak sadar. Tahu kami namanya dan kita bukan menurut pandangan orang lain, tapi kita melihat diri kita yang terburuk dibanding dengan orang. Berarti kalau kita sudah terbuka untuk melihat keburukan, kejelekan dalam diri kita, berarti ada potensi untuk memperbaiki, ada potensi untuk bermuhasabah, menghitung keburukan kita untuk diperbaiki yang akan datang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga, nasihat Ali bin Abi Thalib. Indan nas rajulan minan nas. Secara umum menurut orang lain. Anjani itu tahu biasa saja. Apapun pangkat jabatan yang kita miliki, maka jangan pernah menganggap diri kita. Apapun jabatan pangkat yang kita miliki, maka jangan pernah kita menganggap remeh orang. Itulah sebabnya kadang-kadang ketika menganggap diri kita yang terbaik dibanding dengan orang, maka disitulah muncul biasanya ada yang namanya keangkuhan. Kalau biasanya dia lebih pintar dibanding dengan orang, kadang-kadang muncul kesombongan intelektual. Kalau dia menganggap dirinya yang terbaik dibanding dengan orang, kadang-kadang disitulah kadang-kadang menghinakan orang. Maka nasihat Ali bin Abi Thalib kepada kita, termasuk saya pribadi, anjani rupa tahu biasa-biasa apapun jabatan pangkat kita miliki, maka jangan pernah menganggap remeh orang. Karena Allah melihat seseorang bukan karena pangkat, Allah melihat seseorang bukan karena jabatan, tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah la yanzuru ila wala ila suwarikum walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Allah tidak melihat, ya. Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum. Allah tidak melihat seseorang karena postur tubuhnya. Apakah dia pendek, apakah dia tinggi. Wala ila suwarikum, dan
Tetapi iya roh Allah Ta'ala ngatangan atangan amal pangkaukan. Ya, perbuatan kita yang dilihat, wa qulubikum, dan hati yang dilihat. Hati tak naik Allah Ta'ala. Kenapa ini keduanya? Nasabah narik maka sini pangkaukan berarti maka sini Tuhan kita. Ini saling berkaitan. Yang itu biasa namanya hampir atau dari kemajaan kita. Tapi dari kemakasih yang ini, ya makasih itu hampir tidur. Makanya inilah yang dilihat oleh Allah, bukan karena jabatan, bukan karena pangkat, tapi Allah melihat hambanya, amal perbuatan kita. Pangkau gertak amalak tak naik Allah Ta'ala wa qulubikum dan dia akinna tawilita. Maka akinna tawilita nasabah indalana watak kalita an aset lidadi serupa dari kalau itu yang rusak semua watak kalita rusak ini. Ada yang dari hati tak mesti diperbaiki. Pakai sini hati tak pagaloi hati tak nasabah Allah Ta'ala ini mendatangkan kita si bawa sampai kilotan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu nasihat Ali bin Abi Thalib tadi ini menjadi mesti kita lakukan bersama untuk diimplementasikan dalam kehidupan kita, bahwa ternyata yang kita tahu ya Allah Ta'ala bukan dilihat dari sisi pangkat dan jabatan, tapi dalam Al-Quran dikatakan Allah berfirman inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi kalian bukan karena pangkat dan jabatan, tapi siapa yang paling bertakwa di sisi Allah, maka itulah yang dimuliakan. Maka boleh jadi seseorang itu hina di mata kita, tapi jangan kita menganggap remeh, tapi karena itu belum tentu hina di mata Tuhan. Atau sebaliknya, boleh jadi mulia di mata kita, tapi belum tentu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya bahwa siapa yang paling bertakwa, maka itulah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur